Ya bunda tau nggak, nih itu aku iri banget sama teman aku yang bawa motor bagus buat pergi ke sekolah. Pokoknya aku minta dibeliin motor buat pergi ke sekolah, titik. Lebih baik kamu belajar bersyukur dulu apa yang kamu punya. Oh, pokoknya aku pengen beli motor. Kalau kau pengen motor itu kamu buktikan sama tanggung jawab kamu. Nggak mau tahu. Ah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hari ini siapa yang sudah hadir anak-anak? Davin, Bu. Davin kemana? Berangkat. Oh, yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ada yang siang tadi. Macet. Baik, sudah hadir semua ya anak-anak. Bisa mulai sekarang? Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sikap mahmudah dan sikap masmumah. Sebelumnya apakah anak-anak ada yang sudah mendengar tentang dua hal tersebut? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Jadi sikap mahmudah itu merupakan sikap yang terpuji seperti sabar, jujur, ikhlas, dan bersyukur. Ya, betul sekali Ivan. Jadi anak mahmudah itu ada jujur, sabar, ikhlas, dan juga syukur. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang mengetahui apa itu akhlak mazmumah? Ibu, jadi yang saya tahu kalau akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela, seperti berbohong, iri dengki, ria, dan juga sombong. Ya, betul sekali. Jadi akhlak mazmumah itu ada berbohong, iri dengki atau biasa disebut hasad, ria, dan juga sombong. Jadi perbedaannya adalah kalau akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji dan akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela. Sekarang ibu mau satu dari kalian menyebutkan satu contoh dari sikap-sikap yang ada di sini. Aku, Bu. Jadi contoh dari mahmudah itu adalah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang dan tidak iri terhadap apa yang kita miliki sekarang. Betul sekali. Ada lagi? Saya Silakan jalan. jadi contoh sikap mazmumah itu perasaan kita tidak senang melihat sifat yang didapatkan oleh orang lain. Betul sekali. Oke, jadi anak-anak, kita itu tidak boleh memiliki sikap iri dengki. Sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, janganlah kalian berbuat iri, karena sesungguhnya iri itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Maksud dari api memakan kayu bakar itu seperti kalian menghanguskan kebaikan atau pahala yang sudah kalian kerjakan, seperti api yang membakar kayu bakar hingga menjadi abu. Dan sekarang ibu mau kalian untuk membuka Quran surat Ibrahim ayat 7 dan membacanya bersama-sama. Membaca Quran surat Ibrahim ayat 7, apakah ada yang ingin menjelaskan apa makna dari ayat itu? Oke, kalau nggak ada yang mau ibu tunjuk ya. Davin, coba kamu jelasin. Ya. Jadi makna dari ayat tersebut itu adalah bahwa Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmat bagi orang-orang yang bersyukur, dan Allah akan memberikan azab terhadap orang-orang yang berbuat iri dengki. Oke, bagus sekali. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, apakah kalian sudah menerapkan sikap syukur dalam kehidupan kalian di sehari-hari? Ya, sudah, Bu. Tadi pagi kayaknya nggak bersyukur deh. Mulai hari ini aku bakal lebih bersyukur ah. Teman-teman, perilaku seperti Davin tadi tidak boleh ditiru ya, karena kita tuh harus mempunyai rasa syukur dan mengurangi
mengurangi sifat iri dengki sesuai dengan hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak boleh iri dengan apa yang orang lain miliki. Kita juga tidak boleh durhaka kepada orang tua kita hanya karena gengsi iri yang kita punya. Ternyata ada loh hasad yang dibolehkan, ghibtah. Tidak boleh hasad, ghibtah kecuali pada dua orang. Orang yang Allah berikan pemahaman Al-Quran lalu dia mengamalkannya malam dan siang. Dan orang yang Allah berikan harta lalu dia infakkan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Punya motor buat ke sekolah. Kayak titik. 3.